Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut pengajian kita, masuk kepada ad-darbus tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darbus tsani alla yakuna fi ghairi fadha'in kama idza waqafal imamu fi sahni darin wal ma'mumu ala diffatin minha au fi baitin akhara minha au kana fi madrasatin au ribatin mustamilin ala buyutin wa arwaqatin wa waqafal imamu fir rawaki au fi mihrabir rawaki wa saffa khalfahu fil rawaki al ma'mumina fa in kana mauqiful ma'mumi fi baiti au rawakin akhara an yaminil imami au an yasarihi au khalfihi fa fi kifayatil iktidai tariqani. Masih menjelaskan tentang bagian yang ketiga antara makmum dengan imam. Ya, udah kita bahas bagaimana kalau makmum dengan imam adanya di dalam masjid. Ya, penjelasannya udah. Yang kedua, bagian yang kedua udah dijelaskan juga. Bagaimana kalau seandainya imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Nah, bagian yang ketiga yang kita bahas pada hari ini, bagaimana kalau keadaan antara imam dengan makmum kedua-duanya tidak ada di dalam masjid. Ya, imam dan makmum tidak ada di dalam masjid kedua-duanya. Kemarin udah kita bahas. Yang pertama kemarin udah kita bahas, yaitu ad-darbus awal. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah ad-darbus tsani, ya, bagian yang kedua. Ad-darbus tsani, bagian yang kedua, bagian yang kedua di mana alla yakuna, di mana tidak ada keduanya, yaitu makmum dan juga imam. Tidak ada keduanya fi ghairi fadha'in, selain daripada fadha, lapangan. Ya, antara imam dengan makmum tidak ada di lapangan. Berarti kalau nggak ada di lapangan bisa kemungkinan adanya di dalam ruangan, ya, atau di dalam gedung atau apalah begitu. Ya. Manakala antara imam dengan makmum tidak ada di dalam tidak ada di lapangan. Kama idza waqafal imamu, sebagaimana apabila seorang imam berdiri fi sahni darin, di pekarangan rumah. Ya, di depan rumah tuh, ya, di terasnya. Imam berdirinya di teras rumah. Wal ma'mumu ala doffatin minha, sedangkan makmumnya berada di, ya, kalau yang dikatakan sohnin ini apa namanya kalau bahasa kitanya tadi, halaman.
Kalau dopatin tuh terasnya yang ada ubinnya. Nah, itu istilahnya begitu. Jadi imam ada di bagian luar daripada itu rumah, sedangkan makmum ada di dalam terasnya daripada itu rumah. Au fi baitin akhara minha, atau makmum adanya di rumah yang lain. Imam di rumah yang satu, makmum ada di rumah yang satu lagi. Itu kan udah misah antara imam dengan makmum. Kegambar Pak ya, jamaah, keberadaannya begitu artinya. Ini makmum dengan imam nggak ada yang di masjid, semuanya di luar masjid, ya. Dan juga keduanya bukan ada di lapangan kosong. Kalau yang lapangan kosong udah kita bahas yang 2 Sabtu yang lalu. Nah ini yang kita bahas kalau kedua-duanya berada di dalam satu ruangan, ya, di dalam ruangan atau di dalam satu gedung. Tapi beda tempat, antara imam dengan makmum beda tempat. Imam di satu tempat, makmum di satu tempat. Kayak begini, imam di satu rumah, makmum berada di rumah lain. Au kana fi madrasatin, atau yang ketiga gambarannya kedua-duanya imam dengan makmum fi madrasatin, ada di dalam satu madrasah, ya. Auribatin, atau beradanya antara imam dengan makmum di dalam satu pondok, ya, ribat, pondok. Mustamilin, yang mencakup ala buyutin, yang namanya pondok kan berkamar-kamar, ya. Antara imam dengan makmum walaupun ada di dalam satu gedung, ya, di dalam satu kayak sekolahan, kan per kelas-kelas namanya. Ya, imam di kelas yang ini, makmum ada di kelas sebelah sininya. Ini bagaimana nih keadaannya begitu? Ya. Wa arwaqatin, dan juga apa namanya kalau bahasa kitanya? Teras juga nih, arwaq, ya, serambi. Ya, teras lah begitu. Wa waqafal imamu firrawaki, dan imam berdiri di serambinya. Au fi mihrabir rawaq, atau di mihrab daripada itu serambi. Ya artinya koknya bagian luar. Kan gambarannya begini jamaah. Ini biar kegambar nih, ya. Kalau yang namanya kayak sekolah lah, kalau yang kita tahu sekarang gambarannya sekolah. Yang namanya sekolah kan ada istilahnya apa tuh? Depan sekolah namanya apa tuh? Bukan depan luar ya. Antara kelas dengan kelas, ini kelas, nih kelas, nih kelas, nih kelas, kan di depannya sini ada teras apa namanya. Nah itu istilahnya rawak namanya, ya, apa namanya, teras, ya, atau teras yang di depan gedung. Beda lagi nanti. Kalau begini jamaah, gimana gambaran ya? Ini sekolah, ini kelas, nih kelas, nih kelas, nih kelas, ya. Umpama nih apa? Kayak inilah, kayak ini meja. Ini meja nih umpama sekolahan. Ini kelas, terus ini kelas. Ini kan setiap kelas ada apa namanya? Ada jalan buat masuk ke kelasnya. Kalau yang dikatakan teras yang di depan jalanannya. Nah, kalau rowak itu yang ada di depan kelasnya masing-masing, itu namanya rowak. Ya, gambarannya kayak begitu. Itu biar kita lebih paham. Lah, manakala ada itu imam berdiri di depan rawak tadi nih, serambinya, au fi mihrabir rawak, atau di pinggiran daripada serambi, wasoppa khalfahu fir rawakil ma'mumina, sedangkan barisan, ya, daripada yang di belakang imam itu berada di barisan daripada, ya, serambi-serambi yang ada makmum-makmumnya. Jadi artinya begini jamaah, kalau umpama apa, nih kelas, nih imam diri di depan daripada serambi. Nah bagaimana nih makmum yang ada di belakangnya, dan bagaimana makmum yang ada di dalam kelasnya, ya, kegambar nggak? Ya seperti itu. Bagaimana makmum yang seperti ini? Nah di sini dikatakan
fa in kana mauqiful ma'mumi fi baitin aw rawakin akhara an yaminil imami an, manakala ada, fa in kana, apabila ada mauqiful ma'mum, ya, tempat berdirinya makmum, fi baitin, di rumah, aw rawakin, atau di serambi, akhar, an yaminil imami, yang ada di sebelah kanan, au an yasarihi, atau yang ada di sebelah kiri, au khalfahu, atau yang ada di belakangnya, papi kaifiyatil iktida, maka di dalam kaifiyah menjadi makmum toriqoni, ada dua cara, ya, ada dua cara nih. Bagaimana kalau makmumnya ada di belakang, makmumnya ada di sebelah kanan, makmumnya ada di sebelah kiri, ya. Di sini dikatakan ada dua cara. Pertama, ahaduhuma, salah satu daripada kedua cara tersebut, wahia, cara yang pertama adalah tariqatul marawizah, ya. Menurut tariqahnya marawizah, wasahhaha, yang telah mensohehkan ini tariqah ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Apa kata beliau? Nih, in kana bina'ul ma'mum, apabila ada bangunan yang ditempati oleh itu makmum, an yaminil imami, ada di sebelah kanannya daripada imam, aw yasarihi, atau ada di sebelah kirinya. Jadi imamnya ada di serambi, gimana ya gambarannya? Ini makmum, ini kelas, nih kelas. Imam adanya di serambi di depan, bukan di ruangan kelas ini, bukan di ruang kelas ini, tapi imam adanya di apa ya? Di serambinya, di depannya. Kenapa? Karena kalau mau jadi imam di sini nggak muat satu kelas, pakai kelas ini juga, imam ada di depannya. Kegambar nggak Pak? Gambar ya. Ini kelas 2, ada kelas 2, dua-duanya ada makmum, imam berdirinya di depan, di terasnya tuh, di apa ya bahasa kitanya. Ini kan, ya begitulah kurang lebih gambarannya kan. Kelas itu kan dempet, nih kelas, imam berdirinya di sini. Mau di kelas ini, nanti makmum yang sebelah sini kagak sah. Kalau didiri didiri di kelas yang ini, makmum ini kagak sah, maka makmum dirinya di depan. Bagaimana hukumnya nih? Kalau seandainya, ya, makmum ada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya imam, ushturito, disyaratkan al-ittisalu, nyambung, ya, antara makmum dengan makmum, bihaisu, sekira-kira la yabqa purjatun, tidak ada yang tersisa lobang atau satu barisan, ya, tasa'u, yang dianggap cukup, wakifan, buat orang yang berdiri, bainal ma'mumi wal imami, antara makmum dengan imam. Artinya begini jamaah, ya, ini kelas, ya, kan ini terpisah sama tembok, ya, beda dengan masjid jamaah. Kalau yang dikatakan ini Masjid Al-Mubarakah nih, mau sholat di mana juga nih makmum, walaupun di sini ada tembok nih di atas, bahkan yang dikatakan sebelumnya, sekalipun makmumnya ada di atas menara, walaupun imamnya di sini, manakala masih dalam satu lingkungan masjid, sah sholatnya, walaupun kagak nyambung, begitu. Kenapa? Karena dihitungi dalam satu masjid, memang yang diwakafkan buat sholat berjamaah, kan begitu, ya. Kalau ini kan bukan, ini madrasah diwakafin buat masjid, bukan, ya. Maka ada aturan tertentu. Maka manakala antara makmum dengan imam tidak berada di dalam satu ruangan, nah, makmum satu kelas, makmum yang satu kelas, kan ini kepisah sama tembok, ya kan. Kalau kelas itu ada temboknya, ya, terhalang dengan satu tembok antara makmum yang ada di kelas ini dengan makmum di kelas ini, kalang temboknya atuh. Imam ada di diri sini, maka syarat harus ada makmum yang berdiri
yang bisa menyambungkan antara makmum yang di kelas ini dengan makmum yang ada di kelas sebelah sini. Harus ada makmum yang menyambungkan. Jangan nanti ya jaraknya imam terlalu jauh ya, ke depan banget. Akhirnya antara makmum yang sebelah kini dengan makmum sebelah sini kagak nyambung dengan sebab ada tembok, sedangkan imamnya ada di depan banget kejauhan. Nah, maka sholat berjamaahnya dianggap tidak sah. Begitu. Ini yang dikatakan pendapat yang pertama. Maka layab kopurjatun, tidak boleh ada tersisa satu lobang pun, artinya satu baris pun tasa'u wakifan yang bisa dianggap cukup buat orang berdiri, bainal ma'mumi wal imam, antara makmum dengan imam. Awis soful ladzi yahsulu bihi, atau sof barisan yang bisa menyambungkan bihi dengan sof tersebut, al ittisal, sambungan antara imam dengan makmum. Makanya jamaah begini, ini kalau kelasnya begini nih di sini ada makmum, di sini ada makmum. Makanya di sini makmumnya jangan cuma sekedar di dalam kelas doang. Harus ada makmum yang keluar dari kelas ini, makmum yang keluar dari kelas ini. Tuh begitu. Jadi seakan-akan makmum yang ada di depan pintu kelas ya, dan makmum yang ada di pintu kelas ini seakan-akan menyambungkan antara imam yang di depan dengan ini makmum yang ada di depan, yang ada di belakang makmum, untuk menyambungkan makmum yang ada di kelas ini dengan makmum yang ada di kelas ini. Jangan cuma sekedar makmumnya penuh nih, belah sini penuh, imamnya di depan. Nih nanti siapa yang menyambungkan antara makmum yang ada di sebelah sini dengan makmum yang ada di sebelah sini? Siapa yang nyambungin? Nggak ada. Makanya jadi tidak sah sholat berjamaahnya. Makanya makmumnya harus hampir keluar. Ya walaupun umpama berapa orang nih kira-kira? Oh 4 orang nih ya, umpama dari kelas begini nih, ini 2 orang ke sini, 2 orang ke sini, ya kan, 2 orang buat kelas ini, 2 orang buat kelas ini, makmum di depannya, biar nyambungin antara makmum yang di kelas ini dengan imam, dengan adanya orang yang berdiri di depan kelas, di depan pintu kelas. Begitu juga yang sebelah sini. Itu diantaranya dikatakan al-ittisal, adanya penyambungan antara imam dengan makmum. Kalau memang imamnya jaraknya rada jauh, ya. Fa in baqiyat furjatun la tasa'u waqifan, apabila tersisa satu lobang atau ada ada satu barisan tapi la tasa'u waqifan, tidak cukup buat orang berdiri, lam yadurro, maka dianggap tidak apa-apa, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Nih kalau antara makmum yang di sini dengan makmum yang di sebelah sini, imam ada di depan sini, ini kira-kira antara jarak antara imam dengan makmum yang ada di 2 kelas ini, apakah ada nggak jarak yang melebihi daripada itu? Kalau ada jarak bisa orang diriin, maka wajib diri nih. Ada makmum yang diri di belakang imam yang bisa nyambungin antara makmum sini dengan makmum dari sebelah sini. Tapi kalau tidak ada jarak, ya artinya ada jarak, tapi kalau orang diri juga nggak bakal muat. Ya, kalau ada orang diri juga di depan kelas, nih imam di depan, ada makmum di belakangnya, nggak bakal muat juga. Kalaupun dia diri, nanggung, kalau bahasa kita nanggung, dia bilang. Mau maju kagak muat, mau mundur ada jarak, tapi kagak muat orang diri, la yudurro, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dianggap tempat itu tidak cukup buat orang berdiri. Ya Allah alam, kejadian ini terjadi apa enggak ya? Tapi inilah aturan dalam Islamnya seperti itu. Laukan al bainal ma'mumi wa bainal imami, manakala ada antara makmum dengan imam, mayustaratul ittisalu, tidak disyaratkan adanya penyambungan bihi dengan sesuatu tersebut. Kenapa tidak ada penyambungan? Atabatun aridatun, jarak yang luas, tasa'u waqifan, yang bisa berdiri, yang muat buat orang berdiri, usturito, maka disyaratkan ayyakifa fiha
hendaklah berdiri di dalam ruangan yang luas tersebut musallin, orang yang sholat. Jadi artinya begini jamaah, kayak tadi juga sebenarnya bahasannya. Nih kalau antara makmum di sini, makmum di sini, imam nih ruangannya nih di depan kelas nih, depan pintu ruangannya luas, terasnya luas nih, serambinya luas. Imam duduk di sini, maka antara makmum dengan imam di sininya, di luarnya ini harus ada orang yang sholat. Ya, di luar kelas ini, harus orang yang sholat di depannya, biar menyambungkan antara imam dengan makmum yang di sini nyambung, dengan makmum yang di sini nyambung, maka harus ada orang yang sholat di depannya ini. Begitu gambarannya. Ya, jelas. Seperti itu kurang lebih ya, gambarannya seperti itu. Orang yang bisa kalau sholatnya bukan di masjid, bukan di lapangan. Kalau di lapangan kan enak, nyambung semua, udah nggak ada pakai pembatas, nggak ada pakai tembok. Kalau kelas per kelas kan tembok nih jamaah, sedangkan ini sekolahan, bukan buat masjid. Nah kalau dia mau sholat berjamaah, bagaimana caranya supaya berjamaahnya dianggap sah? Kayak di kantor jamaah, saya pernah ngalamin tuh, lagi ngajar di kantor, terjadi sholat berjamaah kayak begitu kan. Kalau kantor peruangan, ya kan, ya ada ruangan ini terus sholat, ini harus ada soft yang menyambung antara ini dengan ini semua. Dan itu supaya apa? Oh nggak muat Ustadz, kita di apa istilahnya tuh kalau di di lobinya kagak muat, masuklah ke ruangan berikutnya. Bagaimana nih, nyambung apa enggak antara makmum yang ada di lobi dengan makmum yang ada di ruang sebelah? Kagak nyambung, kagak sah sholatnya berjamaahnya itu yang ada di ruangan. Kenapa? Karena tidak adanya sambungan antara imam dengan makmum, atau antara makmum yang nyambung dengan imam dengan makmum yang tidak nyambung dengan imam. Lihatnya begitu jamaah. Ya, itu diantaranya. Maka dikatakan ayyakifa fiha musallin, hendaklah ada yang berdiri di tempat tersebut orang yang sholat. Wa in kanat la tasawwakifan, dan apabila tidak ada luas buat orang berdiri, lam yadurro ala sahihi, maka dianggap nggak apa-apa. Ya, kalau memang tempatnya yang di luar sempit banget, ya, kalaupun kita mau diri juga nggak bakal muat. Tapi kalau kita nggak diri, ada jarak dikit. Tapi kalau kita diri nggak muat, ya udah itu dianggap layadurro. Sekalipun makmum di sini, makmum di kelas ini dengan makmum kelas ini kagak ada yang nyambungin. Kenapa? Mau diri di depannya kagak muat. Imam aja udah mentok sama tembok, umpama begitu. Mau diri lagi kemana nih? Nggak muat. Lam yadurro. Walaupun ada jarak antara imam dengan makmum yang sebelah sini. Kenapa? Karena tempatnya kagak muat. Tapi kalau tempatnya muat, ya, maka harus ada yang berdiri yang menyambungkan antara makmum sini dengan makmum yang sebelah sini. Seperti itu gambarannya, ya. Wa wajhu wujubil ittisal, adapun arah yang mewajibkannya nyambung ala hadil kaifiyati, menurut cara ini, ya, anna ihtilafal abniyati, sesungguhnya anna ihtilafal abniyati, sesungguhnya bermacam-macamnya bangunan, yujibul iftirak, mewajibkan, memastikan terjadinya pisah-pisahan. Ya kan, kalau kelas kan banyak, nih kelas tembok lagi, nih kelas lagi, sini ada tembok, kayak di kantor gitu, ada ruangan, ya tuh. Nah kalau terjadinya berbagai macam keadaan seperti itu, ya, maka mewajibkan, ya, manakala bangunannya bermacam-macam pasti adanya pemisahan. Fastarotna, maka kami syaratkan al-ittisalu, adanya nyambung antara imam dengan makmum dan antara makmum dengan makmum. Liyahsular ribatu, supaya berhasil daripada penyambungan bil ijtimai, dengan berkumpulnya antara imam dengan makmum, antara makmum dengan makmum. Nih jamaah, ya, ini ruangan. Kalau dia sholatnya per ruangan, udah kita sholat aja di sini.
kan nih cuma ruangannya dibatasi dengan tembok kecil doang, tipis. Imam di sini, makmum ke belakang semua, tapi nggak ada yang nyambung, ini nggak sah. Kalau mau harus ada yang keluar dari makmum yang ruangan ini untuk nyambungin dengan ruangan yang di sini. Kalau nggak ada, maka dianggap sholat yang di belakangnya ini tidak dianggap sah sholat berjamaahnya. Itu gambarannya seperti itu hadirin, ya. Makanya aturannya seperti itu. Berikutnya, itu kalau makmumnya ada di kiri sama kanan tadi nih, kiri sama kanan, bukan di belakang ya, antara kiri dengan kanan, maka harus ada yang nyambung begitu. Nah, bagaimana kalau makmumnya ada di ke belakang? Nah, ini yang berikutnya nih. Wa in kana binaul makmum khalfa bina'il imam. Manakala ada bangunan makmum berada di belakang bangunannya imam. Imam ada di bangunan ini, makmum ada di kelas ini. Kalau tadi kan mungkin nih ngadepnya ke sono nih. Kiblatnya kelas, kiblatnya nggak ada pesono. Nah, enak imam diri sini, caranya kayak tadi. Bagaimana kalau nih kelas, apa istilahnya, kiblatnya ngadep ke sono, kan nggak mungkin imam sholat di sini, sedangkan ngadep kiblatnya sebelah sono. Ini bagaimana hukumnya? Apabila bangunan makmum ada di belakang bangunannya imam, fasahihu, maka yang sahih, pendapat yang sahih, sihatul iktida, maka dianggap sah menjadi makmum lil hajati, karena ada hajat, ilal iktida, kepada mengikuti khalfal imami, di belakang imam, kama yahtaju ilal iktida, sebagaimana dibutuhkan untuk mengikuti an yaminihi wa yasarihi, ya sebagaimana makmum yang ada di sebelah kanan ataupun makmum yang ada di sebelah kiri. Wa ala hadza, oleh karena ini yustaratu, disyaratkan al ittisalu, nyambung. Wa huwa huna alla yakuna baina sofaini aksara min salasati azra'in, antara satu sop dengan sop yang lain tidak lebih dari 3 zira takriban, ya, kurang lebihnya. Artinya begini jamaah, kalau nih kelas, imam adanya di depan sini, ini makmum yang kalau makmum yang di ruangan ini nggak ada masalah. Tapi kalau makmum bagaimana yang di ruangan sebelah sini? Yang syaratnya kalau makmum yang ada di ruangan sini, ruangannya sebelahnya lagi, karena tidak dalam satu ruangan dengan imam, maka makmum yang ada di ruangan yang kedua itu tidak boleh lebih daripada 3 dhira, 3 hasta, 3 ginian, ya. Hitung ada nggak jaraknya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari 3 zira, ya, maka dianggap tidak sah. Fala yadurru ziyadatu ma la yatabayyanu fil hissi, maka tidak dianggap apa-apa kalau lebih dari 3 zira, la yatabayyanu, tapi tidak jelas, fil hissi, menurut perasaan, ya, bila ziroin, tanpa di ziro. Ini kira-kira ini lebih 3 ziro apa enggak? Kayaknya sih enggak, ya nggak apa-apa. Walaupun kalau diukur pasti lebih dari 3 ziro, nggak apa-apa. Ya, artinya jamaah, ini aturan kalau memang antara sop dengan sop ke belakang, imamnya di depan, makmumnya di ruangan ini, antara satu ruangan dengan ruangan lain tidak lebih dari 3 ziro. Kalau lebih dari 3 ziro, maka makmum yang di belakangnya dianggap tidak sah, ya. Wakila, ada satu pendapat mengatakan la yasil iktidauhuna, kalau sholatnya kayak begitu nggak dianggap sah walaupun kurang dari 3 zira antara makmum dengan makmum. Kenapa? Likhtilafil binai, karena berbedanya bangunan. Yujibul iftiraq, ya, yujibul iftiraku, yang memastikan berpisah satu ruangan dengan ruangan lain. Walayan jaburu, dan tidak bisa diatasi perpisahan antara satu ruangan dengan ruangan lain. Zalika, demikian, bil ittisalil mahsus, dengan nyambungnya secara perasaan, bitawassulil manakib, dengan nyambungnya antara bahu dengan bahu, bikhilafil ittisali an yaminil wa yasari, berbeda dengan penyambungan antara makmum yang sebelah kanan dengan makmum yang sebelah kiri. Faqad hasala hissan, maka sungguh yang demikian itu nyambung secara hisi. Artinya begini jamaah,
Nih, kalau makmumnya ada di ruangan kanan, ada makmumnya di ruangan kiri, ini bisa nyambungnya karena apa? Karena ada makmum yang di depan sini nih. Kalau imamnya di depan nih ya, ini ruangan, ini ruangan, ini ruangan. Ini bisa nyambung antara makmum ruangan sini dengan ruangan sini karena ada makmum yang di depan sini yang nyambungin. Paham? Tapi kalau makmumnya ruangannya begini, ke belakang, imamnya di depan sini, ini ruangan, sini ruangan lagi, begini lagi ruangan. Bagaimana menyambung antara makmum yang di ruangan sini dengan ruangan di sini kalau imamnya ada di sini? Makanya satu pendapat mengatakan tidak sah sholat berjamaah dengan cara berruangan-ruangan seperti ini kalau tidak ada yang menyambungkan antara makmum yang di sini, makmum di sini. Kalau imamnya di depan, nggak bisa. Maka ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Tapi ada pendapat yang mengatakan sah kalau jaraknya antara makmum yang di sini dengan makmum yang di sini tidak lebih dari 3 ziro. Hitung aja dah makmum yang paling belakang dengan makmum yang di ruangan ini paling depan. Ada nggak 3 ziro? 3 hasta begini. Oh nggak ada, sah. Ada lebih, kagak sah. Begitu. Jelas Pak? Ini penjelasan seperti itu yang dikatakan oleh menurut Thariqah Al-Murawizah, ya, Al-Marawizah. Nanti beda lagi dengan Thariqah Al-Iraqiyin menurut ulama Iraqiyin, ya. Habis ya waktunya. Itu ya, diantara demikian. Dikit lagi nih tanggung biar masuk kepada tanbih. Ya. Cukup ya? Itulah kurang lebih jamaah pembalasannya begitu. Kalau orang sholat antara imam dengan makmum tidak berada di dalam satu ruangan, tidak ada di dalam satu lapangan kosong, tapi berada di dalam beruang-ruang, ya, berkelas-kelas, ya. Caranya seperti itu dalam aturannya. Itu menurut Thariqah, ya, Thariqah apa tadi? Marawizah. Tapi menurut Thariqah Al-Iraqiyin, menurut ulama-ulama Iraqiyin ada lagi pembahasannya, ya. Nanggung udah. Kalau saya melanjutin berhentinya nanggung. Tapi ya sebenarnya nanggung nih, berarti tinggal satu lagi Thariqah. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya, kesimpulannya sih jamaah begini, kesimpulannya nih, antara kalau imam dengan makmum berada di dalam kelas-kelas atau di dalam beruangan, antara ruang dengan ruang, ya, harus ada yang nyambungin antara imam dengan makmum, karena itu bukan tempat sholat, begitu. Karena itu bukan tempat sholat, maka harus ada yang menyambungkan antara makmum dengan imam. Begitu juga sebenarnya pendapat menurut Thariqah Iraqiyin, sama juga sih, ya. Tidak disyaratkannya daripada menyambung dari apa yang telah disebutin kalau memang jaraknya itu deket. Tapi kalau jaraknya udah ada hail, udah ada penghalang, ya, maka harus ada inian. Kecuali kalau memang ada jendela, ada pintu, kayak umpama begini, ini kelas, kan ketutup. Kira-kira di sini ada pintunya nggak nih yang bisa menyambungkan antara kelas ini sama kelas ini? Ada nggak pintunya walaupun kecil? Ada, nggak apa-apa, dianggap sah. Itu menurut ulama Iraqiyin. Tapi wallahu alam bisawab. Itulah kurang lebih pembahasan demikian. Cukup ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Iya. Iya. Kenapa gimana? Karena nggak gede. Iya. Iya. Ngelakuin kayak gitu. Iya. Nggak. Iya. Iya. Mungkin kalau di sekolah itu ada lagi acara atau apa, bisa juga terjadi kan begitu, ya. Atau kayak di kantor, saya pernah ngalamin di kantor, di salah satu kantor saya disuruh ngisi zuhur sholat berjamaah, ternyata lobinya nggak besar, yang akhirnya apa, perlu ada memakai satu ruangan lagi. Maka saya bilang, buka tuh pintunya,
ya, buka pintu yang memisahkan antara lobi dengan ruangan. Supaya apa? Supaya nyambung antara imam dengan makmum seperti itu. Ya, kita akalinnya begitu caranya. Jangan kita bilang, ya Ustadz ada AC-nya. Ya, seberapa lama sih kita sholat yang bisa mengeluarkan hawa AC tersebut? Lebih baik korbankan itu AC daripada sholat berjamaahnya dianggap tidak sah. Kan aturan begitu. Kalau seandainya terjadi nanti di satu tempat atau dalam satu keadaan, ya begitu caranya. Ya, kalau memang ruangannya kelas gede, ya Ustadz kita bikin aja dah nih sholat di ruangan ini satu imam, kelas sebelah sini imam, ya itu nggak silakan. Tapi kalau kita mau menjadikan satu sholat berjamaahnya, ya caranya seperti itu. Ya, tapi wallahu alam. Satu orang sebelah kiri sebelah kanan, ya, kita harus ada penyambung. Iya. Nah, sekarang kalau yang sebelah kiri misalnya disusun untuk wanita, nggak masalah. Ya, nggak ada masalah. Silakan aja. Yang penting ada orang yang berdirinya aja. Oh kan, yang penting jaraknya antara umpama nih ruangan ini begini ya. Ini buat perempuan, ini buat laki. Umpama nih kelas ini buat perempuan, ini kelas ini buat laki. Imam ada di depan sini. Kan harus yang menyambungin. Ada yang nyambungin di sini aja udah. Ada orang yang berdiri, orang laki nih diri di sini. Kalau buat laki nyambung, makanya nggak harus ada dikatakan perempuannya juga ikut nggak di depan juga. Artinya perempuannya itu ada nggak ikut diri di depan di depan pintu ini? Nggak perlu. Ngapa? Seakan-akan ruangan yang di depan ini tidak muat buat perempuan itu sholat, maka dianggap cukup orang yang berdiri cuma satu di belakang daripada itu imam sebagai penyambung antara kelas ini dengan kelas ini. Nggak perlu perempuannya ikut maju juga, cukup diri satu orang laki-laki aja di depan, begitu ya. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita dan keluarga kita selalu terhindar daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Yang pada sakit keluarga kita, jamaah kita, ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sehingga mereka bisa ibadah kepada Allah. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, ya, dan juga orang-orang yang telah berinfak bersedekah buat pembangunan pesantren. Mudah-mudahan semua yang telah meninggal dunia Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Bihadzin niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.